Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Dio Saputra dalam program dialog khusus dengan tema yang penuh makna, harmoni dalam kemajuan, bersama-sama melaju 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Telah hadir di studio Batam TV Sekretaris ICMI Orda Batam, Bapak Raden Dwi Wahyu Sulistiantoro, Bachelor of Law. Kita sambut dengan perasaan yang bahagia. Assalamualaikum Pak Raden Dwi Wahyu, selamat siang, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, Masya Allah, semoga Bapak bersama keluarga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV, kita akan menjelajahi nilai-nilai kebersamaan, kesatuan, dan kemajuan yang telah membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena sejatinya, harmoni bukanlah sekedar sebuah kata, melainkan filosofi yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dalam satu irama yang indah. Pak Raden Dwi Wahyu, saya panggil Pak Raden nggak apa-apa ya? Boleh. Baik. Boleh. Oke, Pak Raden, karena Pak Raden datang sebagai Sekretaris ICMI Orda Batam. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit mengenai ICMI Orda Batam, Pak. Silakan Pak Raden. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, pada petang hari ini kita diberikan kesempatan untuk acara dialog khusus di Batam TV Inspirasi Kepri ya. Dan alhamdulillah tadi seharusnya Pak Ketua karena atas kesibukan beliau pada kesempatan dan jam yang sama, maka saya diutus nih. Diutus juga mendadak, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa harmoninya juga, dan kemudian tidak mengurangi nilai dari kebersamaan kita pada siang hari ini. Baik, ICMI secara nasional itu dibentuk pada tanggal 7 Desember tahun 1990, dan tokoh sentral saat itu mantan presiden kita yang ketiga, Pak almarhum Baharudin Yusuf Habibie sebagai ketuanya, dan kemudian berkembang bersama kemajuan bangsa saat itu yang kemudian hampir ada di seluruh provinsi, kota kabupaten yang ada di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah Kepri ketuanya, kalau kita di wilayah itu namanya Orwil, organisasi wilayah, itu ketuanya kebetulan Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan di Kota Batam Pak Diki Wijaya. Dan alhamdulillah masuk di tahun kedua pada proses musyawarah daerah kemarin, Pak Diki terpilih secara aklamasi. Kebetulan kompetitornya saya, kemudian urung rembuk lah. Kalau bisa bermusyawarah, kenapa harus voting kan begitu. Akhirnya kita bermusyawarah dan beliau memimpin ICMI sampai dengan hari ini. Kan begitu? Oke, baik Pak. Oke Bapak, kita kembali ke topik kita, tema kita yang penuh makna ini ya Pak ya, harmoni dalam kemajuan, bersama-sama melaju 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama, lalu menurut Bapak bagaimana harmoni di antara beragam budaya dan agama di Indonesia yang telah berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan bangsa Pak? Silakan. Baik, negara Republik Indonesia itu tidak didirikan atas sebuah suku, atas satu agama pada saat itu, dan seluruh elemen bangsa itu berkontribusi untuk kemudian memerdekakan negara ini. Maka kalau ditanya Indonesia pernah nggak sih dijajah sampai dengan 350 tahun, saya katakan tidak, karena saat itu belum ada Indonesia, bukan tidak ada, tapi belum ada Indonesia.
masih merupakan sebuah kawasan Nusantara yang besar, terdiri dari beberapa kerajaan yang saat itu sangat eksis dan eksistensinya diakui sampai hari ini, dan berperang secara parsial, artinya secara kelompok, secara kedaerahan yang kemudian belum menyatu, dan begitu juga agama. Dan pada 1901 berdirinya Budi Utomo, itu kemudian menjadi trigger perkembangan dan kebangkitan nasional negara ini. Kemudian 1928 Sumpah Pemuda juga kemudian menjadi trigger selanjutnya untuk kemudian mengumpulkan, baru dikumpulkan tuh Yong Yava, Jong Selebes dan lain sebagainya, kemudian berikrar bersama-sama untuk memerdekakan negara ini pada tahun 1945. Maka kemudian merdekalah negara ini yang diproklamirkan oleh sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, dan kemudian kontribusinya luar biasa. Itu terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau menarik lagi sejarah itu, kita mengenal seperti kata pembukaan bahwa menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu hampir saja masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kemudian founding father kita itu sangat wise, sangat bijaksana, karena teman-teman kita yang di timur itu tidak kemudian bisa menerima begitu saja ya. Tapi karena sebuah perbedaan dan kemudian membangun negara ini bersama, maka berundur untuk kemudian negara kesatuan Republik Indonesia itu utuh. Karena Mr. Maramis saat itu mengatakan apabila diksi dan redaksi itu dimasukkan, maka kami Indonesia Timur berpisah. Nah, untuk kemudian mempertimbangkan itulah founding father kita bersepakat bahwa negara kita ini harus tetap utuh atas semua elemen suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa seluruh elemen suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia saat ini sangat berkontribusi untuk memberikan dorongan kepada negara ini. Seandainya itu tidak ada, saya yakin Indonesia tidak seluas hari ini. Makanya kalau dikatakan bahwa negara kepulauan terluas di dunia adalah Indonesia, archipelago state. Begitu, Mas. Oke, baik Pak. Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pak. Ya. Tepat sekarang ini sudah 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Indonesia berhasil memelihara semangat persatuan dan kesatuan serta kerukunan yang ada gitu Pak, di tengah perbedaan yang ada, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada perbedaan suku, kemudian agama dan budaya. Bagaimana Pak? Begini, Indonesia itu hidup dengan budaya timurnya. Indonesia itu hidup dengan suku bangsanya yang tidak sedikit, sangat banyak. Bahasanya juga sangat banyak. Kalau seandainya itu mau dikupas, tidak cukup waktu yang singkat ini ya. Tapi kemudian suku dan bangsa itu mampu berkolaborasi, kemudian merawat, dan kemudian hari ini kita pernah mendengar 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian 4 pilar inilah yang kemudian menjaga semua yang ada di tanah pertiwi ini, memberikan pemikiran-pemikiran yang positif terhadap perkembangan harmonisasi kemerdekaan Indonesia, sehingga sampai hari ini kita boleh tanya di negara mana yang mampu mempertahankan negaranya yang besar ya. Kalau kita lihat Uni Soviet, sebegitu negaranya besarnya luar biasa. Dulu USSR tergabung dalam Uni Soviet ya. Kemudian terpecah belah, kemudian menjadi negara-negara bagian yang hari ini kita bisa lihat kan. Nah, makanya kemudian
hari ini harmonisasi dan kemudian mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu memang bukan hal yang mudah, dengan berbagai etnis, suku dan agama, dengan berbagai macam ras yang ada, dengan berbagai macam agama yang ada hari ini di Indonesia, memang bukan sebuah hal yang mudah. Maka kita patut berbangga bahwa semua elemen bangsa mampu menjaga kemerdekaan Indonesia sampai dengan 78 tahun itu ya kalau kayak lagu dangdut ya udah jatuh bangun nih. Ada saja yang kemudian memberikan peristiwa-peristiwa besar. Kita banyaklah melihat peristiwa-peristiwa besar, bagaimana kemudian itu menjadi sebuah catatan sejarah. Kalau kita mau lihat tahun 1948 PKI di Madiun itu mencoba untuk melakukan dan merongrong. Kemudian tahun 1965 itu yang paling fenomenal dengan meninggalnya sekian orang jenderal. Kemudian kita pernah kehilangan saudara-saudara kita di Timur Leste, itu juga akhirnya memisahkan diri. Dan kemudian kita tahu juga Nangro Aceh Darussalam akhirnya menjadi daerah istimewa ya, dengan honunnya, dengan hukum Islamnya, dengan syariat Islamnya. Kemudian Papua hari ini juga menjadi otonomi khusus dengan berbagai macam kekhususannya, dan hari ini Papua itu tidak satu provinsi Papua, tapi ada Papua Barat dan Papua Pegunungan atau Papua Tengah. Nah, makanya dengan peristiwa-peristiwa itu sampai hari ini kita juga harus bangga orang-orang yang kemudian menjaga keutuhan, orang-orang yang mampu berpikir jernih di tengah-tengah rongrongan itu. Maka tidak ada salahnya kalau kita mungkin berterima kasih dengan TNI Polri yang sampai hari ini memberikan kontribusinya begitu besar. Kalau hari ini di Papua dengan KKB-nya, setiap saat kita sedih ya, sebentar lihat tentara-tentara kita, terus Polri kita ditembak dan lain sebagainya. Tapi tetap saja mereka ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian 4 pilar kebangsaan itu sebetulnya juga menjadi sebuah trigger semua elemen bangsa untuk menjaga bangsa ini tetap utuh. Kan gitu. Iya, baik. Ya, kalau kita melihat yang 4 pilar yang Bapak sebutkan tadi, ya memang saya ada setujunya kalau memang ada jatuh bangunnya begitu ya Pak ya. Tapi mau bagaimanapun ceritanya kita ini ada di bangsa Indonesia, mau ceritanya kayak manapun kita tetap terus bersama-sama melaju untuk Indonesia yang maju gitu ya. Ya, lalu Pak, apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan kolaborasi harmonis antara generasi muda dan generasi berjaya gitu dalam merayakan 78 tahun kemerdekaan ini Pak? Ini generasi muda nih, generasi milenial, generasi berjaya, generasi kolonial ya, yang udah agak tua. Jadi begini, hari ini kita lihat bahwa tumbuh kembangnya teman-teman milenial itu luar biasa, pemikiran-pemikirannya dan lain sebagainya. Juga kalau generasi berjaya ini mungkin ya kaum tua lah. Saya pikir begini, harmonisasi itu harus tetap dijaga. Yang paling penting adalah memberikan kesempatan anak muda untuk bisa melakukan aktivitas atau mengkreasikan dirinya. Itu yang penting. Apabila anak muda tidak diberikan kesempatan, maka saya yakin bangsa ini akan seperti Jepang. Jepang hari ini ada lost generation, generasinya tuh ada yang missing link ya, jadi terputus dia. Sehingga banyaknya generasi tua nih sekarang ini, karena memang kita lihat bahwa ada di beberapa negara kecenderungan untuk tidak nikah, kecenderungan untuk tidak ingin memiliki anak, itu sekarang sepertinya lagi tren. Tapi ternyata siklus itu mengganggu, ada missing link, dan hari ini Jepang itu tidak punya anak muda seperti Indonesia. Maka kali ini kita berkeinginan ya kaum berjaya itu memberikan kesempatan kepada kaum muda. Hari ini mungkin kayak Presiden Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga betul-betul orang muda, masih muda,
Dan saya pikir terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, hari ini Pak Presiden sudah memberikan kesempatan itu. Nah, mungkin kalau ke depan nanti di 2024 misalnya, Mas Dio bisa jadi wakil wali kota mungkin misalnya kan. Ya artinya milenial ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka mengeksplor diri, tapi pada hal yang positif ya. Karena hari ini kalau tidak diberikan pada hal-hal yang positif, kita takut juga ya. Kita tidak juga menutup mata bahwa ada kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi hari ini, misalnya begal dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak menutup mata bahwa kaum tua itu juga ada nakalnya, gitu loh. Kaum tua itu ada nakalnya. Kalau dibilang, yang korupsi itu muda apa tua gitu. Nah itu. Jadi sama-sama kemudian memberikan kesempatan agar harmonisasi itu ada, memberikan kesempatan, memberikan laluan kepada kaum-kaum muda. Karena di 2045 mereka adalah generasi emas yang akan meneruskan bangsa ini seperti apa. Kalau seandainya baik pemuda hari ini, maka baiklah bangsa ke depannya. Namun apabila tidak baik pemuda hari ini, kita hanya menunggu keruntuhan sebuah bangsa. Baik. Ya, jadi memang pemuda hari ini adalah pemuda masa yang akan datang. Seperti saya ambil dari ucapan Bapak tadi, bahwasanya memang anak muda itu, pemirsa Batam TV, harus diberikan kesempatan gitu ya, agar harmoni itu terus ada dan terus terjalin. Nggak lupa bahwasannya di 2045 generasi muda itu akan menjadi generasi emas selanjutnya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana peran teknologi dan inovasi dalam menciptakan harmoni sosial yang mendukung kemajuan dalam menghadapi peringatan kemerdekaan ini, Pak? Oke, baik. Teknologi ini seperti dua mata pedang. Dia bukan sisi satu saja, tapi dua sisi. Ketika analogi yang paling gampang itu seperti pisau, kalau seandainya baik digunakan maka baiklah dia. Tapi apabila tidak, maka tidak baiklah dia. Dan kita sering dengar petuah-petuah tua, mulutmu harimaumu. Hari ini jarimu itu harimaumu juga, bukan mulutnya saja, tapi jari hari ini juga begitu. Dan para teknologi sangat luar biasa. Jadi jendela dunia itu terbuka seluas-luasnya. Kejadian kebakaran di Hawaii, kalau itu dulu mungkin berhari-hari dulu ya, tapi hari ini kita bisa lihat Hawaii itu terbakar itu hitungan menit saja. Hawaii di Kepulauan Maui terbakar sampai dengan memakan korban 100 lebih orang. Cina banjir, cepat teknologi itu. Apa saja sekarang dunia itu ada di genggamanmu. Dengan teknologi sekarang orang udah pakai Android ya, kemudian pakai iPhone, dia tinggal buka saja. Tapi itu tadi, apabila baik yang dia lakukan, maka itu menjadi baik untuknya. Tapi apabila tidak, juga bisa bad influence bagi generasi itu. Apa saja kita boleh lihat hari ini. Dan kemudian platform-platform terkait situs apa saja ya, itu juga bisa dibuka. Oh ini nggak bisa dibuka nih, ini di-ban sama ini. Itu udah nggak ada cerita. Jadi ini bisa kebuka nih. Jadi mendorong kemudian teknologi itu menjadi kebaikan di proses kemerdekaan yang ke-78 ini. Jadi teknologi itu sebetulnya ya 50-50 lah ya. Itu tadi. Kalau seandainya baik maka baiklah dia. Apabila tidak, ya juga berpengaruh tidak baik kepada generasi muda. Tapi pada prinsipnya mungkin kita juga berpesan bahwa gunakan teknologi itu secara bijak sehingga menumbuh kembangkan hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian menjaga keutuhan negara ini, menjaga kemerdekaan ini, menikmati kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan ini sebagai sebuah kemerdekaan sebuah bangsa. Iya. Baik Pak. Ya, jadi memang pemirsa, kalau kita sebenarnya dengan adanya teknologi ini segala sesuatu menjadi lebih mudah gitu ya Pak. Betul. Cuman bagaimana lagi kita mengelolanya? Kalau kita mengelolanya baik, maka hal baiknya juga terdapat. Gitu. Tapi kalau kita mengelolanya kurang baik gitu ya Pak ya, maka kita akan mendapat dampak-dampak yang kurang baik juga. Bad gitu ya, influence-nya iya, sangat besar. Jadi kebetulan saya dan kawan-kawan itu
di tahun kemarin itu turun di beberapa kecamatan, tapi baru 6 kecamatan ya. Banyak hal yang kita tanyakan kepada tokoh masyarakatnya, kepada camatnya, kepada kapolseknya, Pak Koramilnya gitu ya, dan Ramilnya. Kita tanyakan apa sih yang kemudian menjadi permasalahan di sebuah kecamatan. Jadi ternyata setiap kecamatan itu punya geografis sendiri dan punya masalah sendiri. Jadi setiap kecamatan itu ternyata beda masalahnya. Kalau misalnya kayak Kecamatan Nongsa misalnya, yang kemarin sangat tinggi itu terkait dengan TPPO, tindak pidana penjualan orang ke negara tetangga. Di sana itu jadi gerbangnya, itu yang ilegal. Nah itu terjadi. Nah kalau misalnya di mana lagi, misalnya di Batu Aji, ternyata di sana narkoba dan kenakalan remaja itu juga menjadi hal yang menjadi atensi ya. Misalnya di Sagulung apa misalnya terorisme, beda-beda. Kalau misalnya di Batu Ambar menjadi beda juga persoalannya. Jadi itu tadi ya, baik dan buruknya teknologi dan lain sebagainya itu memang akan berdampak lah ke masyarakat. Dan teknologi ada yang kemudian membuat kita miris gitu ya. Karena kawan saya juga bilang begini, Bapak Ibu, kalau dulu kita pacaran, orang tua kita itu tidak menanyakan lagi pacarnya itu perempuan apa laki-laki, mana pacaran, itu udah tahu. Tapi kalau hari ini tolong diawasi ketika dia katakan itu, tapi sebaiknya tidak ya. Kalau dia kata mau mana, mau tempat teman apa misalnya pacaran, tanyakan dulu pacarnya cewek apa cowok gitu. Nah itu sekarang maaf ini kaum pelangi itu ternyata banyak ya, kaum pelangi itu ternyata banyak, situsnya ada, bisa diakses, dan kemudian hal-hal yang kayak gitu menjadi penyakit. Itu di Batu Ampar ada seorang dokter bercerita, dan dia sudah terkena HIV/AIDS. Dinasihatin sama dokternya, bla 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 bla. Apa dia bilang? Udahlah dokter, jangan nasihatin saya, obatin aja saya, dia bilang, sampai sembuh. Gimana mau sembuh? Iya kalau dokter juga nasihatin saya, mau ngapain juga? Orang saya cinta kok sama dia tuh. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang pro kontra, baik dan bagus ya. Artinya teknologi itu bagus adanya, tapi itu tadi ketika dunia di genggamanmu, tinggal kau yang meletakkan baik atau buruknya. Gitu. Oke, baik Pak Raden Dwi Wahyu, semakin menarik pembicaraan kita pada siang hari ini. Namun Bapak akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Di hari kemerdekaan ini, kami sejenak menarik napas panjang dan mengumpulkan semangat baru. Kami yakinkan diri agar terus berkarya mengisi kemerdekaan dengan mengabarkan kepada saudara-saudara setanah air tentang kehidupan sebuah provinsi Kepulauan Riau yang sedang tumbuh dinamis. Wilayah NKRI yang terus bergerak menuju kemakmuran rakyatnya. Bersama, mari kita wujudkan cita-cita para pahlawan bangsa, yaitu sebuah negeri yang aman, makmur, sentosa. Dirgahayu Indonesiaku ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Batam TV, Inspirasi Kepri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merah darahku menjadi gambaran dari tekad dan semangat yang terus berkobar hingga tetes darah penghabisan. Putih tulangku adalah manifestasi dari mental baja yang takkan mudah. Meski panasnya peluru bersarang di badan, jika kita memahami rasa pedihnya di atas penjajahan, maka kita akan mampu menghargai setiap tetes darah dalam merebut kemerdekaan. 78 tahun bangsa Pertiwi ini berdiri di atas kaki sendiri, membuktikan bahwa kita mampu tegak dan mandiri. Kita tidak mengibarkan sangsaka karena belas kasihan, tapi kita mengepakkan sayap Garuda melalui perjuangan. Dari bumi Segantang Lada, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Penuh kasih Raja Sri Baginda, mahkota segat tanda dunia, merah putih terpatri di dalam dada, untuk NKRI tegak di mata dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, edisi spesial 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, kemerdekaan adalah harta berharga yang harus dijaga bersama karena sejatinya merdeka bukanlah akhir tapi awal dari sebuah perjuangan membangun bangsa. Masih bersama Bapak Raden Dwi Wahyu. Pak, lalu apa dampak positif dari keberagaman budaya dalam menciptakan harmoni nasional yang berkontribusi pada kemajuan Indonesia di 78 tahun kemerdekaan ini? Ya, ini gini, kalau kita mau berbicara tentang agama misalnya, menurut yang saya anut, Allah itu menciptakan keberagaman. Sanggupkah Allah menciptakan satu saja? Sanggup. Tapi dia menciptakan keberagaman. Kenapa? Ternyata keberagaman itu indah. Analoginya pelangi. Pelangi itu kalau dia satu warna nggak keren. Karena dia banyak warna, maka dia keren. Alat musik juga begitu. Ada bassnya, ada gitarnya, ada drumnya, ada organnya dan lain sebagainya lah. Ketika dia menjadi harmonisasi yang utuh, maka dia akan menimbulkan keindahan yang luar biasa. Begitu juga hari ini, bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi budaya daerah itu menjadi kekuatan, menjadi budaya nasional. Contohnya Sumatera itu saja berbeda-beda, mulai dari ujung lah, dari Banda Aceh, kemudian ada Sumatera Utara dengan logatnya yang khas dan luar biasa, kemudian ada Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ada Riau, antara Melayu dan Minang kalau Riau ya, kemudian ada orang Minang dengan logat Minangnya, dengan kekhasan masakannya, rendang yang kemudian mendunia, kemudian ke bawahnya lagi ada Jambi, kemudian ada Palembang dengan empek-empeknya, dengan sejarah Sriwijayanya, kemudian ada Bengkulu, ada Lampung, ada Bangka Belitung, dan kemudian ada Jawa, mulai dari Banten sampai dengan Banyuwangi, dengan berbagai macam etnisnya.
Kalau orang Sunda nggak mau disebut orang Jawa, tetapi Jawa Barat gitu ya. Terus di Jawa Tengah sendiri aja ada daerah istimewa Yogyakarta dengan kesultanan dan lain sebagainya. Kalimantan juga begitu, Sulawesi juga begitu. Jadi perbedaan suku, bangsa, dan agama yang hari ini itu memang menjadi modal dasar, modal kekuatan. Karena berbeda itulah kemudian kita bersatu. Karena berbeda itu kita bersatu. Tapi kalau kita satu, ngapain juga gitu. Nah ini kemudian menjadi kekuatan bangsa yang hari ini alhamdulillah disatukan dengan bahasa apa? Bahasa Melayu. Jadi orang Melayu ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa daerah masing-masing, kita bakal bingung. Tapi disatukan dengan bahasa yang disepakati oleh semua suku. Kalau ketemu masih bisa ngobrol gitu. Nah itu jadi tidak bisa menafikan bahwa perbedaan yang ada hari ini, suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, itu menjadi kekuatan yang kemudian membangun kekuatan nasional hari ini. Ini begitu pasti. Baik Pak, kalau karena hari ini keberagaman menjadi kekuatan, kemudian karena berbedalah kita menjadi bersatu, gitu ya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menjaga kedamaian dan stabilitas politik mendukung agenda kemajuan? Oke, jadi gini, contoh kecilnya Batam. Batam itu miniaturnya Indonesia. Kalau kita mau bicara tentang paguyuban, di Batam ini luar biasa. Paguyubannya itu dari semua, yang Jawanya, yang mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu paguyubannya macam-macam tuh. Paguyuban Ponorogo lah, paguyuban Yogyakarta lah, paguyuban Tegal dan lain sebagainya lah. Begitu juga di Sumatera dengan paguyubannya, Sulawesi juga dengan misalnya KKSS ya, Kerabatan Keluarga Sulawesi Selatan misalnya gitu, dan lain sebagainya. Maka kontribusinya dan kemudian keberagaman itu memang harus dijaga. Jadi mereka membentuk itu sebetulnya ada juga pertanyaan begini. Sebetulnya membentuk paguyuban itu sebuah kemunduran. Ada hal seperti itu. Kenapa kok sebuah kemunduran? Dulu tahun 1928 mereka itu sudah menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kenapa kok ada? Tidak. Mereka hanya merawat nih. Ini jadi merawat keberagaman ini, itu tidak bisa satu orang. Merawat kebangsaan ini, itu perlu semua level yang harus bersama-sama merawat keberagaman ini. Nggak bisa satu orang. Seperti main musik, nggak mungkin satu orang main musik bisa langsung gitar, bisa langsung, nggak bisa. Kecuali dia main piano lah ya, main organ lah, yang memang sudah disediakan. Tapi merawat kebangsaan, merawat perbedaan, merawat persatuan, itu butuh seluruh elemen bangsa ikut menjaganya, ikut mendorongnya. Maka Batam hari ini, kalau misalnya ada pertikaian kecil, itu memang harus dilihat dulu ujungnya, bukan ujungnya, esensi persoalannya. Kan kadang-kadang nih begini nih, yang berantem nih, misalnya nih, yang berantem nih misalnya preman sama preman misalnya. Tapi kadang-kadang kan suka bawa suku kan. Ini suku ini sama suku ini nih, itu mulai tersulut tuh. Tapi sekarang masyarakat sudah semakin cerdas. Ketika ada persoalan-persoalan itu, ketua-ketuanya dipanggil. Ayo, oh enggak itu ini ya. Dan ya itu tadi. Jadi nggak bisa misalnya merawat cuman Pak Kapolres saja yang merawat atau Pak Dandim saja yang merawat, tapi butuh elemen bangsa untuk merawat. Karena atmosfer 2024 itu kalau bahasa kerennya sekarang apa coba? Anget-anget nih. Anget-anget. Dan kita tidak mau kejadian 2019 itu terjadi lagi. Saling menjelekkan, kemudian saling menjatuhkan dengan narasi-narasi dan diksi yang tidak membangun, kemudian mulai ada efek-efek intoleran dan lain sebagainya. Nah hari ini masyarakat semakin cerdas karena semua mau menjaga, dan kalaupun ada perbedaan, ya itu tadi, perbedaan itu menjadi indah
kalaupun ada persoalan-persoalan yang levelnya bukan di kita, ya kita berharap bahwa itu dapat diselesaikan oleh petinggi-petinggi bangsa maupun petinggi-petinggi daerah yang ada pada saat ini. Jadi sekali lagi bahwa merawat itu butuh semua elemen untuk menjaganya. Baik Pak, merawat itu butuh semua elemen gitu ya Pak. Oke. Bapak, kita semua tahu bahwasannya the golden glory of our country is the hands of the children. Lalu kalau misalnya gimana peran generasi muda dalam menciptakan suasana harmoni Pak yang mendukung perkembangan dan kemajuan bangsa di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78? Ya, jadi gini. Mengajak milenial itu tidak mudah. Kadang-kadang mereka tanya nih, kadang-kadang pertanyaannya memang terlihat idealismenya. Apa sih masuk ke politik itu? Mau ngapain sih? Gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang a priori, lu mau ngapain? Mau jadi presiden? Udah ada yang jadi presiden. Mau jadi menteri? Udah ada tuh yang jadi menteri itu gitu. Mau jadi orang pintar? Banyak tuh gitu. Nah, a priori yang seperti ini yang kemudian yang harus dihilangkan. Jadi bahwa berbicara hari ini itu bukan untuk hari ini. Berbicara hari ini itu untuk Indonesia ke depan. Kalau hari ini kita a priori dengan apa yang kemudian terjadi di bangsa ini, kita takut orang lain yang ngurus nanti. Maka kemudian pemuda sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air negeri ini. Contohnya pasukan pengibar bendera itu salah satu ya contoh teman-teman yang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran bela negara. Jadi kalau kita lihat Mas Dio, di sejarah negeri ini 1901 itu didahului Budi Utomo oleh orang-orang muda. Tahun 1928 itu orang-orang muda. Tahun 1945 orang-orang muda yang kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan negeri ini. Dia diculik dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian dipaksa untuk memproklamirkan. Memproklamirkan itu juga butuh pressure ya. Kemudian tukang ngetiknya nama Sayuti Melik itu juga anak muda. Oke, 1945. Tahun 1965 itu juga anak muda yang melakukan revolusi saat itu. Setelah 65, tahun 72 kejadian Malari, setelah itu tahun 1998 menjadi puncak reformasi perubahan negeri ya. Itu masih anak muda. Makanya gini, jadi DNA-nya anak muda itu apa? Perubahan, revolusi, agent of change. Itu DNA-nya itu. Kalau anak muda nggak punya DNA itu bukan anak muda. Jadi anak muda itu menjadi trigger perubahan. Nah, dan itu dia harus ditumbuh kembangkan oleh kawan-kawan muda. Sebetulnya apa sih peranan kalian? Maka ditunjukkan. Sekali lagi, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk bisa mengeksplor diri mereka, untuk mengekspresikan diri mereka menjadi penyambung generasi untuk masa yang akan datang. Begitu, Mas Dio. Oke, baik Pak. Dio menangkap bahwasanya memang anak muda ini menjadi agent of change. Kemudian pemuda juga harus ditumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke, kalau Dio mengulik mengenai pendidikan Pak, menurut Bapak bagaimana pentingnya pendidikan dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan dan memajukan bangsa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ke-78? Jadi gini, pendidikan itu sangat luar biasa. Menjadi salah satu variabel untuk kemajuan sebuah negeri. Jepang ketika tahun 1945 itu dibombardir habis oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki itu, maka kaisarnya itu bertanya apa coba? Tinggal berapa orang guru yang ada di Jepang ini? Pertanyaannya begitu.
Setelah dihitung tinggal segini Kaisar. Apa mereka bilang? Kirim orang-orang untuk sekolah keluar, setelah mereka pintar kembalikan ke Jepang. Sebegitulah pentingnya pendidikan dalam sebuah bangsa. Jadi pendidikan itu bahasanya amat sangat perlu sekali, amat sangat perlu sekali. Sehingga siapapun kita hari ini, capailah dirimu, cita-citamu tuh setinggi langit lah. Kalau bisa, masih mampu, masih bisa, silahkan berpendidikan yang tinggi. Tapi di atas ilmu itu ada adab. Adab itu lebih tinggi, akhlak itu lebih tinggi, sehingga kita tidak berkeinginan tingginya ilmu seseorang, tapi dia tidak beradab. Walaupun itu tadi ya, menjadi salah satu variabel. Jadi menjadi salah satu variabel saja. Banyak orang yang pintar banyak Mas, yang pendidikannya sampai S3 banyak, tapi adabnya, maaf nih misalnya nih, jabatannya tinggi, sekolahnya tinggi, ngebohongin rakyat misalnya begitu, atau ngebohongin orang lain gitu ya. Jadi kemudian adab itu menjadi perlu, adab itu menjadi penting, juga menjadi penting ya dalam sebuah kemajuan bangsa. Gitu, Mas. Ya, baik. Bapak, ya memang karena perbedaan inilah kita menjadi satu gitu ya, ya. Pak. Kita juga tahu bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Ya. Lalu Pak, bagaimana cara mengatasi potensi konflik dan perbedaan pandangan dalam menciptakan suasana harmoni yang kondusif dalam perayaan kemerdekaan ini, Pak? Oke, menyatukan pandangan atas sebuah perbedaan. Jadi begini, kalau 1928 itu menjadi trigger sebuah peristiwa yang menyatukan seluruh anak negeri untuk berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. Itulah yang kemudian jadi pandangan kita. Maka isu primordialisme, isu kedaerahan itu sangat sensitif. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua isu yang ketika dibawa itu menjadi penyulut yang paling besar. Isu yang pertama adalah isu primordialisme, isu kesukuan, isu keegoan kesukuan yang dibawa oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, isu agama. Jadi kalau ini kemudian yang kemudian dikedepankan, kita selesai. Tapi kalau seandainya merangkum harmonisasi itu, kemudian untuk merawat kebangsaan kita, persatuan kita, dan merawat negeri ini, maka lihatlah negeri ini secara komprehensif, secara luas, bahwa Indonesia itu bukan hanya Sumatera, Indonesia itu bukan hanya Jawa, Indonesia itu bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sulawesi, dan bukan Papua, tapi Indonesia adalah kita. Bagaimana menanamkan cinta Indonesia itu ke dalam diri kita. Makanya mungkin bagi orang-orang yang berkesempatan untuk bisa memberikan sekolah sebentar ya, sekolah sebentar itu apa bahasanya ya, seminar-seminar lah begitu ya, tentang 4 pilar kebangsaan itu saya berharap ya bisa dilakukan oleh semua pihak, karena merawat dan melihat bangsa ini adalah bangsa ini bangsa besar. Kalau bangsa ini dipecah bisa jadi 5 negara, bisa jadi 5 negara dengan 300 juta jiwa yang ada pada hari ini. Kalau dibanding dengan Malaysia cuma 30 juta penduduknya, 30 juta, kita 300 juta. Ini kalau dipecah jadi negara, betul jadi 5 negara. Oke. Oleh karena itu, lihatlah Indonesia secara komprehensif, sehingga bisa melahirkan kecintaan itu. Tapi kalau kita melihat Indonesia dengan primordialisme, maka ego kesukuan tadi yang lebih menonjol daripada ego keindonesiaannya. Gitu Mas Dir. Pak, tadi Bapak menyebutkan isu-isu yang sudah Bapak sebutkan tadi, terkait sekali dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah,
bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan kepeduliannya terhadap isu-isu nasional dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia saat memasuki 78 tahun kemerdekaan ini. Jadi melihat isu nasional ini, itu isu yang paling besar sekarang adalah isu intoleran, isu-isu Engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini adalah hari kebanggaan bagi kita, menjadi bagian dari bangsa yang bermarwah, bangsa yang didirikan di atas basa peluh dan darah, lahir dari tangan para pejuang yang tak kenal kata menyerah. Kata pepatah Melayu, pantang mundur sekalipun badan perana. Saya, AKBP Riki Iswoyo SIK, MM selaku Kapolres Bintan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Hendak mendaki Gunung Siguntang sebagai pengalaman menelusuri hutan. Indonesia memasuki usia yang matang, wujudkan kemajuan dalam bingkai kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jika kita menghormati sejarah, maka sekarang kita tidak akan menyerah. Kata merdeka bukan sekedar ikrar semata, melainkan sebuah tekad kebebasan yang terus menyala. Kita berdiri di atas bumi pertiwi, kita berpijak di bumi sendiri. Saya, Letkol Gita Murang MSC, Komandan Lanal Bintang, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Dengan semangat kemerdekaan, kita arungi tantangan yang ada di depan. Tetaplah menjadi satu, jangan sampai ini terpecah. Gapai angan dan citamu di masa depan yang cerah, raih prestasi terbaikmu, dan buat bangsa ini bangga. Terus melaju untuk Indonesia maju. Tingginya rumput diinjak pemburu, terpijak pula si ranting kayu. Dari laut Nusantara yang berwarna biru, untuk Indonesia kami ucapkan Dirgahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah yang diberikan. Kemerdekaan Indonesia diribut dengan pengorbanan para pahlawan. Berkorban jiwa, berkorban raga dengan darah, keringat, dan air mata. Kita tidak akan pernah membalaskan jasa para pahlawan yang di bawah semboyan merdeka atau mati merebut kemerdekaan Indonesia. Saya Kolonel Infantri Tommy Anderson NPICT, Komandan Kodim 0315 Tanjung Pinang, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, terus melaju
untuk Indonesia maju. Akar serabut si pohon getah hendak ditata jadi hiasan. NKRI direbut dengan tetesan darah. Sudah kewajiban kita melanjutkan perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema yang penuh makna, Harmoni dalam Kemajuan, bersama-sama melaju 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Pak Raden Wahyu, ini adalah segmen terakhir kita nih Pak. Jadi pertanyaan Dio adalah, apa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata sebagai bagian dari upaya mencapai kemajuan dalam HUT 78 Republik Indonesia? Silakan Pak. Baik, langkah konkret ya untuk kemajuan bangsa, kemudian masyarakat yang hari ini. Sebetulnya program-program yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu diperluas. Artinya kesempatan kerja hari ini untuk anak-anak tempatan ya, anak-anak tempatan. Saya tidak menafikan bahwa kalau misalnya pun ada dari luar, keinginan saya itu ada kebijakan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan lah untuk anak-anak tempatan ya. Tapi tentunya bukan yang tidak melalui kualifikasi ya. Artinya selama kualifikasinya terpenuhi dan cukup memberikan persaingan kepada yang lainnya, maka itu menjadi prioritas. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi kualifikasi kemudian dipaksakan, itu juga tidak baik. Artinya lapangan kerja seluas-luasnya diberikan kepada masyarakat yang ada di Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Hari ini kita melihat pertumbuhan Batam semakin baik pasca Covid ya, artinya perekonomian dan lain sebagainya sudah tumbuh lebih baik, malah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, itu sudah cukup baik. Makanya langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah juga sudah cukup baik ya, artinya membuka destinasi wisata dan lain sebagainya juga sudah cukup konkret, sehingga yang menguasai hajat hidup orang banyak itu bisa teratasi dengan baik. Cuman kan ada hal-hal yang kemudian agak mengganggu ya, agak mengganggu. Misalnya perkembangan Batam hari ini kita lihat cukup luar biasa, di mana-mana jalan dibuka dengan jalan yang luas banget sekarang. Jadi kalau lihat itu kok kayak runway pesawat ya gitu ya. Orang udah mulai ngebut laju, sampai anak-anak bilang, ya tuh orang ngebut banget ya, bawa mobil kayak kebelet sambil bilang begitu. Karena memang struktur infrastrukturnya luar biasa. Cuman memang ada hal-hal, kalau misalnya kemarin 2 jam hujan deras gitu ya, agak banjir dikit, cuman memang resapan dan serapannya cukup luar biasa lah, cukup beberapa jam sudah surut. Dan kemudian ada juga yang terganggu di akhir-akhir ini, kemarin masalah air misalnya gitu ya, artinya juga menjadi atensi. Makanya langkah-langkah konkret selanjutnya itu yang memberikan hak dasar yang pas untuk masyarakat. Memang kalau misalnya standar kepuasan itu kita mau melihat semuanya harus puas,
itu juga tidak mungkin gitu loh. Itu juga tidak mungkin. Jadi kalaupun masih ada ya tumpang tindih tambal sulam di sana sini, itu menjadi hal yang biasa. Cuman sekali lagi kita berharap, ICMI juga berharap bahwa ke depan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu hak dasar ya, hak dasar masyarakat itu bisa terpenuhi sehingga ekonominya baik, pertumbuhannya baik, pendidikannya baik. Ke depan kita menyiapkan seluruh generasi kita juga dengan sebaik-baiknya, mungkin begitu. Baik Pak, semoga harapan dari ICMI tadi segera Allah wujudkan dan menjadi kenyataan gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana generasi muda dapat berperan dalam meneruskan semangat harmoni dan menjaga persatuan bangsa Pak? Baik, jadi saya melihat bahwa di Batam ini itu organisasi kepemudaan itu banyak. OKP, Ormas Kepemudaan, salah satunya itu KNPI, walaupun KNPI-nya terbagi-bagi ya. Ini ada KNPI versi 1, KNPI versi 2. Terlepas dari itu bahwa peran serta pemuda itu sebetulnya harus ditumbuh kembangkan, harus diberikan kesempatan. Kadang-kadang ini yang kemudian tidak terjadi. Saya berkeinginan bahwa pemerintah kota, pemerintah provinsi memberikan kesempatan laluan kepada generasi muda yang ada hari ini, baik itu secara formal melalui organisasi kepemudaan maupun informal. Kalau informal itu banyaklah anak-anak sekarang yang mungkin misalnya tergabung di berbagai macam kegiatan, itu juga diberikan laluan, diberikan kesempatan sehingga mereka merasa bahwa diikut sertakan dalam proses pembangunan negeri ini. Tapi kalau kita yang generasi berjaya tadi, generasi kolonial tadi tidak memberikan kesempatan laluan kepada mereka, ya kita lihat sajalah negara ini ke depan, bahwa tidak akan ada generasi yang kemudian mampu berpikir cerdas, mampu berpikir positif, dan kemudian ya mampu berpikir visioner ya terkait perkembangan negara ini dan bangsa ini. Nah, sekali lagi berikan mereka laluan sehingga pada generasi emas 2045 kita memang benar-benar sudah menjadi negara yang maju dan negara yang luar biasa. Amin. Merdeka gitu Merdeka. Pak. Merdeka. Baik Pak Raden Dwi Wahyu, mungkin Pak boleh Bapak sampaikan closing statement Bapak mengenai tema kita yaitu harmoni dalam kemajuan bersama-sama melaju 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita menghimbau kepada semuanya, siapapun kita hari ini, mari kita rawat kebangsaan ini, mari kita rajut kebangsaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengedepankan wawasan nasional kita, dengan mengembangkan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita sudah melihat itu secara komprehensif, saya yakin dan percaya bahwa merawat bangsa ini, merajut bangsa ini akan lebih baik ke depannya. Mari bersama-sama mewujudkan menuju Indonesia emas yang lebih baik. Terima kasih. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, mari kita jadikan semangat harmoni ini sebagai pijakan untuk mengukir prestasi yang lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang. Dalam menyongsong dekade ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita terus bersatu, bekerja sama dan menjaga harmoni yang telah kita ciptakan. Terima kasih Pak Raden Dwi Wahyu, sehat-sehat ya Pak ya. Ya, baik. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda telah menyaksikan program Dialog Khusus edisi spesial Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dirgahayu Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Saya Muhammad Dio Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Batam TV, inspirasi Kepri.